Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dayan Anasaris dengan video tutorial saya yang lain. Bukan tutorial sih sebenarnya. Nah, oke. Jadi kita akan jawab kemarin kan tadi malam saya buat kuis seperti ini. Bisa dilihat kawan-kawan. Kebetulan Infinix Note 40 ini berlaku beberapa handphone. Kasusnya dicas mati, bisa masuk mengisi sampai full, tapi ketika dinyalakan ampere hilang dan lambang pengisian hilang. Nah, di sini sudah banyak kawan-kawan teknisi yang menjawab. Bisa dilihat sudah 130 komentar. Ini sudah banyak kawan-kawan yang komentari dan banyak yang jawab dan banyak juga yang salah. Dan di sini kita temukan dua jawaban yang sebenarnya saya anggap benar karena dia jawab nama jalurnya gitu. Nah, contoh kayak begini. Ini IC-nya Koslet jauh. Ini bukan dari IC-nya. Ini ganti layar bisa juga, tapi bukan itu. Nah, ini banyaklah di sini banyak sekali jawaban-jawaban yang kawan-kawan bisa lihat apa jawaban mereka. Tapi yang benar ini cuma dua orang. Yang pertama di sini namanya Mufli. Nah, ini jalur CC1, nah, bisa kendor. Ini saya anggap benar. Terus yang kedua jawabannya ini. Jawabannya Fauzan, cek USB CC1 atau CC2. Dan ini ada dua jawabannya ya. Dua jawabannya. Ini sesuai dengan pengalamannya dan ini benar. Jadi jalur yang mengakibatkan handphonenya itu dicas hidup, tidak ada lambang pengisian dan ampernya bermasalah, itu ada di sini. Kita bisa lihat dari Borneo schematic. Nah, biasanya memang kita selalu hanya pada saat kerja konektor, yang paling kita cek ya USB VBus-nya, ground, data minus dengan data plus. Tapi di sini kita sering mengabaikan jalur yang ini. USB CC2, di sini ada juga USB CC1. Nah, jalur ini apabila kasusnya bermasalah, kita sebut saja short. Nah, kasus ini biasanya short. Shortnya di mana? Shortnya ini ada di dioda ISD-nya seperti ini. Nah, yang saya dapat itu di CC2-nya yang short. Ini diodanya ini short. Jadi ini jalurnya short. Nah, bisa juga dari ini USB CC1. Nah, apa penyebabnya? Apabila USB CC1, USB CC2 itu bermasalah, nah itulah penyebabnya. Masalahnya itu pada saat dicas hidup, handphonenya tidak ada nilai ampernya, lambang pengisiannya hilang. Dan di kasus lain, handphonenya itu lambang pengisiannya langsung muncul. Jadi apabila kawan-kawan dapat kasus dicas langsung muncul pengisiannya, USB-nya langsung ngecas padahal tidak dihubungkan cas. Nah, itu bisa dari USB CC1 atau USB CC2. Nah, di sini saya dapati USB CC2-nya yang short, mengakibatkan ampernya tidak ada dan lambang pengisiannya tidak ada. Tapi pada saat dicas mati, ampernya ada dan lambang pengisiannya ada. Nah, ini sekedar informasi aja ya. Siapa tahu kawan-kawan dapat kasus, dan karena memang banyak yang menjawab masih salah gitu. Saya bilang hampir benar, nggak salah sih, hampir benar supaya tidak mengecewakan jawaban aja. Kalau saya bilang salah nanti kecewa gitu. Jadi saya bilang hampir benar. Nah, jadi kasusnya ini masalahnya ada di USB CC1 atau USB CC2. Kebetulan kasus ini USB CC2. Di kasus lain itu saya ulangi, kasusnya itu lambang pengisiannya langsung muncul tanpa dicas. Nah, itu berarti jalur CC1 atau CC2-nya yang ada yang short. Nah, seperti itu. Ini edukasi dan ini saya rasa ini ilmunya mahal. Jadi kalau kawan-kawan betul-betul bisa memahami, insya Allah dapat ya. Ada juga yang jawab jalur data minus dengan data flash. Itu juga ada kasus yang begitu. Tapi masalahnya kalau USB data minus atau data flash yang bermasalah, taruhlah dia putus jalur atau short, itu lambang pengisiannya masih muncul pada saat dicas, tapi lambat pada saat mengisi. Itu berarti masalahnya ada di USB data minus atau data flashnya yang bermasalah. Tapi yang kita bahas ini lambang pengisiannya nggak ada, lambang pengisian nggak ada, ampere juga nggak ada, tapi dicas mati ada. Nah, itu kan membingungkan. Nah, kok dicas mati ampernya bagus, dicas hidup ampernya hilang. Nah, inilah kasus-kasus yang aneh di handphone, dan saya harapkan kawan-kawan bisa memahami. Dan selamat yang sudah menang, saya kasih aplikasi kasir Nota Service. Oke. Salam sukses untuk kita semua. Saya
Ana Sarif. Oke deh.